Hello Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem. Series yang satu ini cukup unik untuk dibahas karena menceritakan tentang seorang gangster mafia berkulit hitam yang harus mendekam di penjara atas kasus narkoba, sehingga ia harus merelakan daerah kekuasaannya di Harlem kepada gangster lain. Hingga ketika ia keluar dari penjara, dirinya berusaha untuk memperbaiki semuanya, termasuk merebut kembali daerah kekuasaannya dari para gangster mafia Italia yang sangat kejam dan bengis dengan cara-cara cerdik yang akan ia perlihatkan di setiap episodenya. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka di sebuah penjara Alcatraz. Di sana terdapat seorang narapidana bernama Bumpy yang baru saja mendapatkan hak kebebasan menghirup udara segar kembali setelah bertahun-tahun mendekam di penjara. Setelah ia keluar dari penjara, hal pertama yang Bumpy lakukan adalah bertemu dengan istrinya. Di sana ia mendapatkan kabar jika telah banyak hal yang sangat berubah di Harlem. Istrinya menyebut jika telah banyak yang berpindah kota karena mereka merasa jika tempat mereka sudah tak aman lagi. Istrinya juga berharap jika Bumpy akan aktif kembali dalam bisnisnya. Mendengar hal itu, Bumpy menegaskan jika ia memang akan aktif kembali dengan segera. Sesampainya Bumpy di rumah, ia ternyata mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari keluarga besarnya. Di sana Bumpy mendapatkan informasi yang selama ini belum ia dengar, yaitu geng mafia Italia yang menyusahkan mereka. Temannya yang memiliki koneksi ke 38 Colt Longs dan temannya yang menyarankan sebuah ide cuci mobil untuk bergerak kembali bisnis mereka. Karena tak tenang dengan keributan itu membuat Bumpy mulai mengasingkan diri dari pesta penyambutannya. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba putrinya datang menghampirinya. Ketika Bumpy hendak mengajak putrinya membeli es krim, tiba-tiba saja rekan dari Bumpy menjelaskan jika kini mereka sedang berada dalam masalah. Lantas pada malam harinya Bumpy mulai menghampiri sebuah bar untuk bertemu dengan anak buahnya yang bernama Dexter yang telah terkena tembakan oleh seorang pria Italia bernama Zambrano. Teman dari Bumpy menyebut bahwa Zambrano merupakan anggota kru dari Chin Gigante. Bumpy pun lalu dengan segera menyuruh ibu dari Dexter untuk membawa anaknya ke rumah sakit di Saint Mary karena Bumpy masih mempunyai koneksi seorang suster bernama Helen. Bumpy juga tak lupa memberikan uang saku dan memberitahu ibu Dexter jika ia akan mengirim krunya untuk membereskan tempat itu. Di dalam perjalanan, Bumpy mendapatkan kembali informasi dari anak buahnya yang menyebut jika Zambrano merupakan seorang yang mengelola Harlem di bawah keluarga Genovese yang mengumpulkan uang, wanita, dan juga narkoba. Bumpy pun meminta kepada anak buahnya untuk segera menghampiri seorang informannya yang bernama Cecil untuk mendapatkan keberadaan dari Zambrano. Serta Bumpy juga meminta kepada anak buahnya untuk menambah kembali polisi di wilayah mereka agar hal serupa tak terulang kembali. Tetapi di sana tiba-tiba Bumpy mengganti arah tujuan mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk membawanya ke The Pleasant Avenue. Anak buah Bumpy sebenarnya sempat memberitahu bahwa orang The Pleasant Avenue takkan mudah menerima orang kulit hitam seperti mereka di tempatnya dan takkan segan-segan untuk membunuh kaum mereka. Namun Bumpy tak menghiraukan hal itu dan lebih berfokus kepada radio yang memberitakan bahwa anggota Kongres Powell yang menggunakan tuntutan anti kekerasan untuk mencari kedamaian. Bumpy menjelaskan bahwa ia mengenal salah satu anggota Kongres itu karena ia memiliki masa lalu dengannya. Setibanya di Pleasant Avenue, Bumpy dan anak buahnya dengan segera menyergap orang kulit hitam yang sedang mengobrol di luar toko. Bumpy juga dengan segera memasuki toko itu sendirian dan menghampiri seorang gangster Italia yang sedang membuka paket narkobanya dibalut dengan daging sapi palsu. Di sana Bumpy bertemu dengan Zambrano yang telah menembak anak buahnya yaitu Dexter dan Chin Gigante yang sekarang memimpin geng Italia. Bumpy sempat memberitahu bahwa dahulu Chin hanyalah seorang supir dari temannya yaitu Vito dan sekarang kini ia sudah menjadi seorang bos yang mencari masalah dengannya. Chin mencoba menjelaskan jika tembakan dari anak buahnya hanyalah sebuah peringatan untuk memastikan apakah Bumpy masih di tempatnya atau tidak. Namun Bumpy menegaskan dulu ialah yang menguasai daerah itu dan ia kini meminta kepada Chin untuk memberikan daerah miliknya kembali. Sayangnya Chin menolak permintaan dari Bumpy karena kini Harlem telah menjadi miliknya dan Zambrano lah yang mengelolanya. Ia juga menyebut zaman telah berubah. Mendengar hal itu membuat Bumpy menegaskan dengan menembakkan shotgunnya ke arah daging sapi. Dan inilah
Godfather of Harlem episode pertama. Shin bergerak kepada Bumpy yang baru saja tiba di rumahnya. Di sana ia bertemu dengan istrinya yang penasaran bagaimana orang di penjara memperlakukan suaminya layaknya seekor binatang. Tetapi Bumpy enggan untuk membahas hal itu dengan istrinya karena ia terlalu fokus dengan keseksian istrinya yang ia diperlihatkan. Istrinya pun mengancam untuk tak menyentuh dirinya apabila Bumpy tak mau menceritakan pengalamannya, sehingga Bumpy dengan terpaksa menjelaskan jika penjaga penjara telah mengurungnya layaknya di kandang. Bumpy juga menjelaskan ia mengalami ketakutan saat itu karena ia tak ingin mati dalam gelap sendirian dan kehilangan istrinya. Lalu istrinya menegaskan bahwa saat ini Bumpy harus mencoba mengendalikan amarahnya agar bisa memimpin kembali organisasi miliknya. Keesokan hari, ia bertemu dengan temannya yang bernama Frank. Di sana Bumpy menjelaskan bahwa ia mengetahui jika Chin telah memintanya pergi ke keluarganya untuk meminta izin membunuh Bumpy atas apa yang telah ia lakukan. Bumpy juga menjelaskan jika ia dulu dapat mendapatkan apapun di daerah yang sekarang ditempati oleh Chin Gigante, sehingga ia bertekad untuk mendapatkan daerahnya kembali dan mengembalikan semuanya seperti dahulu lagi. Frank lalu dengan segera menghampiri Chin dan memberitahunya jika bagian dari keluarga mereka antara lain Lucis, Provasi, Bonanno, dan Gambino telah menyetujui untuk memberikan Bumpy kebebasan dan mereka semua tak memberikan Chin izin untuk menembak Bumpy. Frank menjelaskan, Bumpy masuk penjara karena kejahatan narkoba dan Bumpy juga lebih mengerti aturan yang berada di keluarga mereka daripada orang lain sehingga membuat para bos menyukainya. Mendengar hal tersebut membuat Chin mempertanyakan apakah ia tak bisa menembak orang yang telah membuatnya mengalami kerugian. Frank menyebutkan bahwa Chin termasuk beruntung karena telah mendapatkan Harlem. Serta Frank juga menjelaskan Bumpy lebih pintar darinya karena ia telah merencanakan semua ini. Mulai dari memasuki daerah The Prison Area yang tak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam. Dan Bumpy juga mengetahui Chin akan datang pada Frank untuk mengadukan apa yang telah Bumpy lakukan. Setelah berbincang dengan Frank, Chin pun menghampiri Richie Zambrano untuk memberitahu jika Frank dan bos lainnya masih menganggap dirinya sebagai supir dari Vito. Dan Richie menjelaskan bahwa ia kenal dengan orang kulit hitam yang dapat menembak Bumpy. Tetapi Chin menyangkal ide gila itu karena keluarga pasti akan tahu jika Chin lah yang telah melakukannya. Lalu Richie kembali meyakinkan bosnya jika pembunuhan sesama kulit hitam sering terjadi setiap hari sehingga mereka tak akan terdeteksi. Chin menjelaskan bahwa dulu Bumpy sempat menyelamatkan Costello dari tembakan seorang pria saat mereka di penjara. Dan Chin menyebutkan ia sengaja mengirim Costello ke keluarganya karena ia tahu Costello akan mendapatkan jaminan. Keesokan harinya di sebuah restoran, Bumpy menjelaskan jika mereka akan segera diincar oleh geng Italia yang memiliki ratusan tentara. Lalu tak lama kemudian rekannya yang bernama Detroit Red atau Malcolm yang merupakan seorang muslim menghampiri Bumpy. Di sana Malcolm mengajak Bumpy ke sebuah pemukiman kumuh yang sedang diselimuti dengan jual beli narkoba. Malcolm menjelaskan bahwa dulu tempat ini tak seperti ini serta ia yakin jika anak-anak tak dapat tumbuh dengan baik di tempat seperti itu. Sehingga Malcolm bertujuan ingin menutup tempatnya dan Bumpy menjawab dengan tempat itu di bawah perlindungan keluarga Genovese yang sekarang diawasi oleh Chin Gigante. Sehingga Bumpy Johnson pun menawarkan bala bantuan dengan memberikan senjata kepada Malcolm yang memiliki bala bantuan tentara. Lantas mereka pun dengan segera mengumpulkan pasukan dan senjata untuk meringkus habis para pengedar yang berada di daerahnya. Karena mendengar kabar penggerebekan tempat tersebut membuat Chin mulai mengumpulkan orang-orangnya untuk segera menghampiri lokasi miliknya. Setibanya di tempat itu, Chin mengungkapkan amarahnya kepada Malcolm. Namun tak lama kemudian, Bumpy tiba-tiba menghampiri mereka sambil menyapa para penembak jitu yang telah siap untuk menembak Chin dan anak buahnya jika terjadi perpecahan di antara mereka. Bumpy juga menegaskan dirinya takkan pernah berhenti mengganggu Chin apabila dirinya tak memberikan bagian kepada Johnson. Ia juga menjanjikan akan menutup satu persatu tempat bisnis miliknya seperti apa yang telah ia lakukan di daerah miliknya. Mendengar hal itu membuat Richie Zambrano kesal kepada Johnson atau Bumpy. Tetapi Richie tiba-tiba mendapatkan balasan tinju dari Bumpy yang membuat dirinya terkapar. Tampaknya Zambrano tak ada apa-apanya dibandingkan Bumpy yang telah lama mengarungi dunia permafiaan. Chin pun mencoba menenangkan Bumpy dengan mengatakan jika Zambrano merupakan anggota mafia dan apabila Bumpy membunuhnya, maka mafia yang lain akan mengejar Bumpy. Beruntung, Malcolm juga ikut menenangkan Bumpy dengan mengatakan jika ia setuju dengan apa yang Chin katakan.
Setibanya di rumah, istri dari Bumpy memperkenalkannya dengan temannya yang sedang mengalami masalah. Istrinya juga menjelaskan jika Bumpy harus menolong temannya karena ketika Bumpy tiada di rumah, teman itulah yang menemaninya di kesepian malam. Lalu teman istrinya yang bernama Delia menjelaskan jika anaknya sangat terobsesi dengan musik, serta anaknya juga bermain dengan Mary Wells yang seorang musisi terkenal di daerah mereka. Lalu Delia menjelaskan jika saat ini anaknya terobsesi dengan seorang wanita berkulit putih. Hal itulah yang membuat Delia meminta bantuan kepada Bumpy agar mencarikan keberadaan dari putranya. Pada malam hari, Johnson mendapatkan informasi dari anak buahnya jika Teddy, anak dari Delia, sudah tak bermain bersama Mary selama 4 hari ketika ia memasuki klub miliknya. Lantas Bumpy bertemu dengan Mary agar bertanya tentang keberadaan dari Teddy. Mary menjelaskan jika Teddy mempunyai narkoba yang ia dapat dari pacar kulit putihnya, dan Mary memberitahu Bumpy jika saat ini Teddy mengencani seorang gadis Italia bernama Stella Gigante yang tak lain adalah putri dari Chin Gigante. Di satu sisi, Chin Gigante sedang membuat pengakuan di gereja. Ia menyebutkan jika Stella putrinya saat ini sedang di bawah pengaruh orang kulit hitam, dan Chin menjelaskan di bawah pengaruh orang hitam inilah Stella sering mencuri barang berharga dari miliknya. Chin menduga Stella telah diberi mantra oleh orang kulit hitam yang telah membawanya, sehingga ia meminta kepada Tuhan untuk mengutuk orang kulit hitam itu agar mati, dan apabila Tuhannya tak bisa melakukan permintaannya, maka Chin bertekad untuk melakukannya sendiri. Sementara Richie sedang menghampiri orang kulit hitam untuk memberikan perintah kepadanya, yaitu ia ingin Bumpy Johnson tewas. Keesokan harinya, Bumpy mendapatkan informasi dari rekannya Cecil yang merupakan seorang penyemir sepatu bahwa dahulu ketika Bumpy menempati daerah itu tak ada pengedar narkoba yang berkeliaran. Serta ia memberitahu jika Zambrano sering menghampiri seorang gadis berkulit hitam bernama Flossie. Tak lama kemudian, seorang pendeta bernama Powell menghampiri Bumpy untuk membicarakan terkait bisnis politik di antara mereka berdua. Powell menyebut bahwa Frank Costello telah berbuat curang dengan menjauhkan Powell dari surat suara, sehingga ia harus meminta bantuan darinya. Tetapi karena permintaan yang Powell berikan kepada Johnson sangatlah kasar, membuat Bumpy enggan untuk membantu Powell karena ia tak mempunyai masalah di federal. Ketika pendeta itu hendak pergi, dirinya bertemu dengan Malcolm dan memarahinya karena Malcolm telah menyebarkan selembaran di depan gerejanya. Di tengah perjalanan, Malcolm sadar bahwa ia telah tertipu oleh Bumpy sebab Bumpy membantunya menutup Randolph House karena ia tak ingin untuk meningkatkan kemitraannya dengan geng Italia. Bumpy memang membenarkan hal itu karena mereka berdua adalah sama-sama seorang penipu, serta menjelaskan saat ini Malcolm hanya menipu untuk demi agamanya yaitu Islam. Mendengar hal itu membuat Malcolm sadar bahwa Bumpy, orang kulit putih, tak akan menganggap mereka setara hingga kapanpun. Setelah berpisah dengan Malcolm, Bumpy menghampiri anak dan istrinya yang sedang berada di toko ice cream. Lalu tak lama kemudian, Bumpy melihat seorang pria kulit hitam yang sedang memandanginya di luar toko. Sehingga hal itu membuat Bumpy memutuskan untuk mengejar pria tersebut. Setelah keluar dari toko es krim, Bumpy hampir saja terkena tembakan sehingga ia mau tak mau harus membalas tembakan itu dan membuat pria yang mengincarnya lari. Di sebuah gudang, rupanya pria yang mencoba untuk membunuh Bumpy telah berhasil tertangkap dan mendapatkan interogasi serta siksaan dari anak buah Bumpy. Namun sayangnya, pria itu enggan untuk memberitahu siapa yang telah memerintahkannya untuk membunuh Bumpy. Sehingga ia harus mendapatkan siksaan dari seorang kulit hitam bernama Buster yang memiliki julukan sebagai Dick Buster. Setelah Buster berhasil menangani pria itu, akhirnya ia mau memberitahu anak buah Bumpy bahwa yang telah memerintahkannya adalah Richie Zambrano, sehingga mereka memutuskan untuk memberitahukan hal itu kepada bosnya. Keesokan harinya, Bumpy kembali menghampiri Malcolm untuk memberitahu bahwa ia sudah memutuskan untuk berpisah dengan geng Italia, dan kini ia meminta bantuan kepada Malcolm untuk mencari sepasang muda-mudi yang sedang melarikan diri dari Chin. Johnson menyebut bahwa cara untuk menemukan mereka adalah menggunakan metode Islam. Tetapi karena Malcolm kesal dengan hal tersebut membuat Malcolm menolaknya. Lalu Johnson menjelaskan bahwa dahulu Malcolm sempat hendak dibunuh oleh seseorang. Beruntung saat itu ada Bumpy yang berhasil menenangkan pembunuh tersebut untuk tak membunuh Malcolm. Hingga akhirnya Malcolm pun melunakkan hatinya dengan menyetujui permintaan dari Bumpy.
Namun dengan satu syarat, yaitu dengan membantunya melakukan sesuatu. Lantas Johnson menghampiri pendeta Powell untuk menawarkan bantuannya dengan meminta Frank Costello memasukkan Powell ke dalam pemungutan suara. Dengan imbalan Powell harus memberikan mimbarnya kepada Bumpy. Dengan kesepakatan itu membuat Bumpy akhirnya dapat menemukan sepasang muda-mudi yang sedang melarikan diri dari Chin dengan bantuan anak buah dari Malcolm. Sehingga ketika Bumpy menghampiri muda-muda itu, Bumpy menegaskan jika ia akan membawa Teddy untuk pulang kembali ke ibunya. Awalnya Teddy sempat menolak, tetapi ketika Johnson menamparnya sambil memberitahu jika romansa Romeo dan Juliet hanyalah omong kosong. Sebab jika mereka berhasil ditemukan oleh Chin atau ayah dari Stella, bukan hanya Teddy saja yang akan dibunuh, karena Stella pun akan dibunuh karena telah meniduri orang kulit hitam dan mencuri sekotak paket narkoba dari ayahnya. Pada akhirnya, keesokan hari sebelum menghampiri acara pemberian mimbar Powell kepada Malcolm, Bumpy terlebih dahulu menghampiri Zambrano yang sedang bercumbu dengan Flossie. Bumpy tak segan-segan untuk membunuh Richie dengan menaburkan narkobanya tepat di arah mayat dari Zambrano setelah ia menyayat lehernya. Sementara itu, Chin menghampiri Frank untuk memberikan daerahnya kepada Bumpy setelah ia menyetujui semuanya. Ia menyebut jika Zambrano telah terpergok mencuri narkobanya sehingga ia harus membunuhnya. Chin juga menegaskan seseorang harus memimpin kembali orang-orang hitam di daerah itu. Lalu pada malam hari, Chin menghampiri Bumpy untuk memberitahunya bahwa ia telah memberitahu Frank jika Johnson bisa mendapatkan wilayahnya kembali, serta ia juga meminta kepada Bumpy untuk mengembalikan putrinya. Di saat Bumpy memberikan putri Chin kembali, Chin memuji Bumpy karena ia melakukan langkah yang bagus untuk mendapatkan wilayahnya. Serta ia juga menjelaskan dirinya lebih baik menyukai Johnson karena tahu tempatnya di mana. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Bumpy yang menghampiri anaknya bernama Alice untuk memberitahu jika ia berniat untuk membantunya, serta memberitahu jika putri dari Alice baik-baik saja. Dan pembahasan mengenai Godfather of Harlem episode ke-1 pun berakhir di sini.